Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai wilayah yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, tentu tak mengherankan bila Islam menjadi agama yang paling dominan di Timur Tengah hingga saat ini. Namun, dominasi Islam tak serta-merta menjadikan kawasan tersebut mutlak terbebas agama-agama lain. Pasalnya, terdapat sekelompok masyarakat di beberapa bagian justru menganut agama yang berbeda. Yang membuatnya menarik, karena agama tersebut bukanlah Yahudi maupun Nasrani. Tapi jika diamati, nampaknya mirip dengan agama Islam. Agama apa sajakah yang dimaksud? Tonton videonya hingga akhir, tentunya hanya di channel Ruang Tengah Pedia. Zoroastrianisme. Agama Zoroastrianisme ini menjadi salah satu kepercayaan masyarakat yang telah ada sejak zaman Persia kuno. Diperkirakan, agama ini telah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Yang membuat Zoroastrianisme dipercaya sebagai salah satu agama tertua di dunia, yang meyakini konsep monoteisme atau penyembahan terhadap Tuhan yang satu. Agama Zoroastrianisme memiliki seorang nabi yang bernama Zoroaster atau Zarathustra, yang juga disebut sebagai pendiri agama ini. Zoroastrianisme mengajarkan penyembahan terhadap Ahura Mazda, Tuhan yang diyakini oleh agama ini. Meski tidak begitu dikenal oleh dunia, namun agama ini ternyata masih ada sampai sekarang. Keberadaannya terletak di beberapa bagian wilayah Iran dan India. Jumlah penganutnya pun tak banyak, hanya sekitar 100.000 sampai 200.000 jiwa. Samaritanisme. Samaritanisme atau agama Samaria ini terbentuk melalui pemisahan diri dari agama Yahudi. Kepercayaan ini disebut sebagai penganut ajaran Nabi Musa alaihi salam dengan Taurat asli, sebagai kitab yang dipedomani dalam konsep ajarannya. Samaritanisme juga meyakini jika Tuhan hanyalah satu, yaitu Yahweh. Menurut kepercayaan mereka, Yahweh adalah Tuhan yang diakui oleh pengikut Nabi Ibrahim. Keberadaan penganut agama Samaritanisme terletak di tepi barat daerah Gunung Gerizim. Gunung Gerizim juga dijadikan sebagai rumah ibadah yang disucikan. Karena menurut kaum Samaritan, di sanalah Nabi Ibrahim hampir mengorbankan Nabi Isa. Meski jumlah penganut agama ini diperkirakan hanya 700 orang, namun sampai hari ini Samaritanisme masih tercatat sebagai agama lokal di dunia. Druzisme. Agama Druzisme atau Druzi adalah agama yang berkembang sejak abad ke-10 pada zaman Syiah Islamiyah. Agama ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Muhammad Ad-Darazi. Namun, pada sumber lain disebutkan jika pendirinya bernama Hamzah bin Ali. Salah satu ciri khas agama ini yakni penggabungan unsur-unsur Islam dan filsafat Yunani. Hal itu karena para penganutnya sangat mengagumi sosok Aristoteles dan Plato. Mereka mengklaim jika mereka tetap berpegang pada konsep ketuhanan yang satu. Hanya saja, mereka juga mempercayai jika setiap orang yang mati akan mengalami sebuah reinkarnasi. Di samping itu, penganut agama ini mempercayai kitab suci Al-Hikmah atau surat-surat kebijaksanaan dan kitab-kitab kuno dari zaman Islamiyah. Meski agama ini jarang terdengar, namun pengikutnya diperkirakan hingga 450.000 orang. Keberadaannya pun terpencar dari Syria, Lebanon, hingga Israel. Yazidisme. Yazidisme dibentuk melalui penggabungan ajaran Syiah dan Sufi Islam. Disebut Yazidisme karena dipraktekkan oleh seseorang yang bernama Yazidi. Dalam ajarannya, Yazidisme juga menaruh kepercayaan terhadap Tuhan yang satu. Yazidisme juga termasuk salah satu agama yang melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya saja, kiblat mereka tak menghadap Ka'bah, melainkan ke arah matahari. Tak diketahui pasti berapa jumlah penganut agama ini. Namun, penganut agama ini diketahui besar di Irak Utara, Syria Utara, dan Turki Tenggara. Mandaisme. Mandaisme atau disebut Mandai, adalah aliran kepercayaan yang lahir di wilayah Mesopotamia, yang kini masuk wilayah Irak dan Iran. Mandaisme dipercaya telah ada sejak tahun 2 Masehi. Jumlah pengikutnya pun saat ini diperkirakan mencapai 60.000 jiwa di seluruh dunia.
Jika dilihat sekilas, agama ini hampir menyerupai agama Yahudi dan Nasrani. Pasalnya, dalam agama ini juga terdapat sebuah ritual pembaptisan. Selain itu, terdapat pula ritual lain yang bernama meseta. Ritual ini semacam upacara rohani, yang dilakukan oleh para pengikutnya sambil membaca kitab suci mereka. Agama ini, tetap menekankan konsep kepercayaan terhadap Tuhan yang satu, di mana Tuhan tersebut dipanggilnya dengan sebutan Hai Robbi. Bahai. Penganut agama Bahai, diperkirakan telah mencapai 5 hingga 8 juta jiwa, di seluruh dunia. Dan sejauh ini, penganut agama Bahai sudah tersebar di beberapa bagian wilayah Asia, Afrika, serta Amerika Latin. Agama yang lahir di Iran pada tahun 1863 ini, didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Mirza Hussein Ali Nuri. Sosok ini, mendapat gelar Bahaullah, atau kemuliaan Tuhan yang diyakini oleh penganutnya, sebagai perwujudan terbaru seorang nabi yang diutus ke bumi. Penganut agama ini tidak meyakini jika Nabi Muhammad SAW merupakan utusan terakhir yang diutus oleh Allah. Meskipun ajarannya tetap menekankan pada penyembahan terhadap Tuhan yang satu. Selain itu, ajaran ini juga menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Yarsanism. Yarsanism atau Yarsani, memiliki jumlah pengikut hingga 2-3 juta orang. Wilayah Iran Barat, dan Irak Timur yang menjadi basis utama dari penganut agama ini. Selain itu, agama ini juga dihasilkan melalui penggabungan ajaran seperti halnya Yazidisme. Didirikan oleh Sultan Sahak, pada abad ke-14 di Iran Barat. Yarsanism menganggap jika Tuhan hanyalah satu, yaitu Tuhan yang menciptakan bumi serta seluruh makhluk. Tuhan tersebut diyakini meninggalkan bumi, namun kadang-kadang muncul kembali dalam bentuk reinkarnasi. Selain itu, mereka juga meyakini jika seseorang ingin menjadi sempurna, maka harus berpindah-pindah tempat sampai 1001 kali. Setelah hal itu dilakukan, barulah jiwa bisa menyatu dengan Tuhan. Sabakisme. Sabakisme tercatat sebagai salah satu kepercayaan lokal yang ada di Timur Tengah. Sabakisme, sejatinya merupakan ajaran yang mengikut kepada kepercayaan dan amalan Saba. Saba sendiri, merupakan seorang pendiri agama tersebut, dan merupakan keturunan Kizilbas, yang merupakan pasukan Syiah pada abad ke-13. Penganut Sabakisme, kebanyakan berbasis di wilayah Irak Utara. Sekilas Sabakisme terlihat seperti Islam. Pasalnya, sebagian besar penganut Sabakisme, menganggap diri mereka Syiah. Namun, ada juga yang menyebutnya ahli Sunni. Dalam ajarannya, Sabakisme menggabungkan unsur-unsur tasawuf dengan tafsiran Saba tentang realitas ketuhanan. Meski tetap berkeyakinan pada Tuhan yang satu, namun Sabakisme berbeda dengan Islam secara utuh. Apalagi teks utama agama mereka ialah Kitab Al-Manaqib, atau buku kisah teladan yang ditulis dalam bahasa Turki. Sahabat beriman. Dari agama-agama tersebut, Islamlah agama yang paling benar, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 19. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.